Selamat pagi Mas Doni, selamat pagi Mas Burhan. Ya, baik. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini terkait dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, apalagi terkait urusan penanganan pandemi Corona. Komentar Anda, Mas Burhan? Pertama dari sisi kepuasan Pak Jokowi sebagai Presiden, meskipun mengalami penurunan, tetapi secara statistik tidak signifikan. Nah, buat saya ini menunjukkan satu gejala yang menarik, karena kalau kita ukur dari kepuasan terkait dengan kinerja pemerintah pusat, di mana kita tahu bosnya adalah Jokowi sendiri, itu secara dalam penanganan COVID mengalami penurunan sangat signifikan dari 71% di bulan Februari. Di bulan Mei waktu kita survei 3 bulan setelah pandemik itu tinggal 56%, meskipun di atas 50%, tapi penurunannya itu sangat signifikan. Nah, kemudian indikator yang lain, misalnya soal ekonomi juga memburuk, kemudian soal hal-hal lain juga memburuk. Nah, pertanyaannya kenapa masyarakat memisahkan antara kepuasan terkait dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID dengan Pak Jokowi sebagai Presiden? Nah, ini ada banyak tafsir. Tafsir yang pertama, masyarakat mungkin melihat ada diskrepansi antara Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dianggap punya direction, punya instruksi dan arahan yang tegas, tetapi gagal diterjemahkan oleh aparat di bawahnya. Itu tafsir yang pertama, Bung Doni, yang memungkinkan munculnya spekulasi, jangan-jangan memang sudah saatnya diperlukan adanya reshuffle. Kalau istilahnya Mardhani Alisera waktu rilis kemarin, ada Bung Ara juga, itu perlu ada reformasi line up pembantu presiden, karena gap yang terlalu tinggi antara tingkat kepuasan terhadap presiden yang masih mencapai 66,5% dengan tingkat kepuasan pemerintah pusat. Nah, ini harus dibereskan, karena kalau tidak, jangan-jangan ketidakpuasan terkait dengan penanganan pemerintah pusat itu menular ke presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat analisis lebih mendalam, memang kepuasan terhadap presiden selain faktor yang lain, faktor teknokratik, itu juga disokong oleh tingkat partisan yang tinggi. Jadi pendukung Pak Jokowi di 2019 itu dari 10 orang yang nyoblos di 2019, 8 puas sama Pak Jokowi. Tetapi dari 10 orang yang nyoblos Pak Prabowo, hanya 4 yang puas sama Pak Jokowi. Jadi bedanya itu jauh sekali. Jadi orang yang nyoblos Pak Jokowi cenderung puas, orang yang nyoblos Pak Prabowo di 2019 cenderung tidak puas. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah masuk ke pemerintahan. Artinya Pak Jokowi punya strong base, Nah, inilah yang menjadi penopang kenapa kepuasan Pak Jokowi tinggi. Jadi ini tafsir yang kedua yang menurut saya penting untuk kita elaborasi, sekaligus memberi sinyal kepada Pak Jokowi bahwa kepuasannya itu tidak sekedar faktor kinerja, tapi faktor partisan, sehingga beliau bisa bekerja lebih baik ke depan. Ya, Mas Burhan, ada statement yang mengatakan bahwa sekali orang percaya, maka orang akan cenderung mencari alasan untuk berkata iya. Sebaliknya juga begitu, kalau sudah tidak percaya, akan mencari satu cara berkata no. Artinya, apakah data dan angka-angka yang dirilis ini merupakan konfirmasi bahwa orang masih percaya kepada figur tokoh Joko Widodo sebagai pemimpin presiden, tetapi tidak disupport oleh timnya? Artinya, ini pintu masuk reshuffle sekarang ini lebih cepat, lebih baik, atau bagaimana, Mas? Betul, Bung Doni. Jadi, kalau kita menganalisis perilaku pemilih, itu kan banyak variabelnya. Ada faktor teknokratik atau kinerja, faktor demografi, kesamaan agama, etnik, termasuk juga faktor partisan. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi itu tingkat partisanshipnya tinggi. Ya, ini yang menjelaskan mengapa betapapun ada banyak kritikan, serangan, tetapi masih tinggi tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kemarin saya ingat betul Jakarta Post membuat satu headline yang menjadi perbincangan banyak ahli politik di dunia yang selama ini mengamati Indonesia, di mana COVID-19 itu membuat kepuasan terhadap demokrasi drop, kepuasan terhadap pemerintah drop, tetapi Pak Jokowi remain strong. Nah, itu bahasanya. Nah, sekarang bagaimana nih membuat agar kabinet atau pemerintahan atau birokrasi yang ada di bawah itu mampu menangkap apa yang diinginkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak bisa kalau hanya
mengandalkan sikap partisan tanpa ditopang oleh kementerian atau aparat yang kuat. Nah, menurut saya ya, reshuffle itu sesuatu yang inevitable, nggak terelakkan. Pertama, karena Pak Jokowi tinggal 4 tahun sebelum masa beliau di periode kedua habis. Tidak Yang harus nunggu kedua, separuh jalan ya Mas ya? nggak harus, karena udah ini bahaya nih, ini situasi krisisnya bukan sebulan 2 bulan, implikasinya sampai mungkin tahun depan bahkan lebih daripada itu. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak segera membenahi jajaran kabinetnya, dikhawatirkan Pak Jokowi tidak bisa memberikan legacy yang diharapkan. Pandemi bisa dijadikan momentum entry point reshuffle kah? Ya tentu saja, karena kan dropnya jauh sekali tuh, hampir 20%. Ya. Terus jangan lupa Bung Doni, sedikit saja. Waktu kabinet dibentuk tahun lalu, itu kabinet dibentuk dalam asumsi normal. Nah ini kan ada kondisi krisis, jadi kabinet tidak boleh mencetak kesalahan sedikit pun. Sekali mencetak kesalahan sedikit pun, itu yang repot semuanya. Ya baik, saya ke Bang Ara. Bang Ara, Anda punya perspektif yang mungkin berbeda terkait dengan statementnya Mas Burhan tadi? Ya, terima kasih ya Mas Doni, Mas Burhan. Pertama saya dari data dari Mas Burhan ini, Pak Jokowi sebagai presiden dipercayanya menurut saya masih sangat tinggi ya, 80% ya oleh rakyat Indonesia, 80% lebih, betul ya Mas? Saya institusi presiden ya? Ya, sebagai institusi 83, sebagai kepuasan 66,5%. Ya. Kemudian bicara kepuasan kinerja presiden, ini disampaikan ya terutama untuk soal mungkin kinerja untuk COVID ya, betul ya, untuk melawan COVID ya, 66%. Kemudian pemerintahan itu 56%. Nah, masalahnya tadi udah dijelaskan sama Mas Burhan, ada gap antara kinerja pemerintah yang 56% dengan kinerja presiden yang 66%. Ada angka yang cukup tinggi, 11%. Kita juga secara objektif ya melihat bahwa di awal-awal COVID itu, ya, mungkin bulan Maret gitu, koordinasi komunikasi di antara pemerintah itu belum begitu baik. Tetapi lambat-lambat dengan perlahan kita melihat juga makin membaik ya kinerja di antara pembantu presiden ya, Menko PMK, kemudian juga di bawahnya ya Menteri Sosial, Menteri juga Menteri Kesehatan, dan juga isi lain Menteri BUMN. Kita melihat kinerjanya makin baik. Itu juga dibuktikan dengan data-data dari angka yang terkena virus yang COVID-19, kemudian yang menjadi sembuh, dan kemudian juga angka yang meninggal dibanding angka yang sembuh kan sempat itu lebih berdekatan begitu, tapi lama-kelamaan dengan pasti sekarang angkanya sudah sangat jauh yang sembuh dan yang meninggal dunia gitu. Itu kita bisa lihatlah dari Maret sampai sekarang angka yang sembuh itu makin meningkat. Dan kemudian juga itu bagi saya kinerja juga makin membaik. Dan juga komunikasi juga kita lihat lebih baik gitu di waktu-waktu belakangan ini. Komunikasi soal mudik misalnya jelas gitu, dan memang itu terkonfirmasi dari angka surveinya Mas Burhan bahwa mayoritas itu setuju dengan dilarangnya mudik karena itu berarti melakukan pencegahan penularan. Itu angkanya. Jadi keputusan Pak Jokowi itu soal melarang mudik tegas pada akhirnya itu menurut saya adalah kebijakan yang tepat, dikonfirmasi dari survei ini. Ya, Bang Ara, ini kan masalah corona atau COVID-19 ini kan merupakan global yang dialami oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Artinya, kalau kita menyoroti soal leadership Presiden Joko Widodo, apakah menurut Bung Ara ini merupakan salah satu
kepercayaan publik itu masih cukup tinggi, Bang Ara? Ya, kebetulan saya cukup lama kenal Pak Jokowi ya, kurang lebih sekitar 14-15 tahun ya. Jadi memang kendala-kendala yang terjadi itu kan antara lokomotif dan gerbong ya. Beliau sebagai lokomotif dan gerbongnya di sini para menteri yang membantu. Memang sebagai seorang yang punya visi jauh ke depan ya, Pak Jokowi, kemudian juga pekerja keras, yang ukuran dia kan adalah deliver ya, bukan send gitu. Makanya tadi kita lihat di visual gambar yang disampaikan oleh Berita Satu, bagaimana dia mengawal sampai ke lapangan, ya dia belusukan dalam situasi begini, dia tetap belusukan. Ya bayangkan Presiden Republik Indonesia turun sampai ke lapangan tadi di PT Pos, mengawal proses-proses yang ada di sana, melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Jadi harus diakui memang menterinya makin lama makin bisa mengikuti irama, ya kecepatan terutama mengawal sampai di lapangan, karena memang banyak problem-problem di negara kita ini bukan aturannya tidak ada. Saya pikir aturannya sudah jelas, arahan Presiden juga tegas. Persoalannya adalah di tingkat implementasi, di tingkat pelaksanaan lapangan. Nah itu memang harus diakui dalam penanganan COVID ini di awal itu belum begitu baik. Ya. Tapi kemudian dengan waktu makin baik. Tadi saya katakan secara objektif soal koordinasi, soal komunikasi, ya dan dalam soal-soal itu bisa lebih baik di waktu sekarang. Iya. Dan secara objektif itu memang Presiden nungguin gitu. Ini mana hasil kerjanya, ini mana hasil koordinasinya. Betul, Bang Ara. Tapi jangan sampai nanti Presidennya lebih kenceng larinya, kemudian menteri-menterinya masih belajar atau kursus dulu sama Presiden ini kan? Ya kalau itu memang faktanya begitu dari berbagai. Harus digenjot dong, Bang. Data. Pak Jokowi adalah presiden yang cukup sering melakukan reshuffle. Karena reshuffle adalah hak prerogatif beliau. Di periode pertama dia berapa kali melakukan reshuffle. Saya pikir Pak Jokowi adalah orang yang tidak anti kepada perubahan. Betul. Tidak anti kepada kemapanan. Di satu sisi itu adalah hak prerogatif beliau. Jadi beliau adalah orang yang sangat objektif. Ya. Hanya objektif melihat kepada base-nya adalah kepada kinerja, kepada prestasi. Iya, tidak anti terhadap perubahan selama itu positif ya Bang ya. Saya kunci dulu statement Bang Ara di situ. Saya mau ke Mas Burhan dulu sebentar. Mas Burhan, kalau saya mengutip statementnya Bang Ara tadi, ini ibaratnya lokomotifnya ini sudah mesinnya jet, tetapi mungkin gerbong di belakang ini harus banyak ganti oli. Bagaimana Mas Burhan? Bisa ganti oli, bisa ganti mesin. Anda lebih setuju ganti oli atau ganti mesin, turun mesin sekalian? Enggak, kalau kita ini objektif saja ya. Saya bukan orang dalam, jadi saya melihat apa yang saya rasakan. Bukan orang dalam atau mau masuk ke dalam nih? Enggak. Mungkin Mas Burhan sama Bang Ara bisa masuk ke dalam biar nggak perlu ganti mesin. Bung Ara yang perlu, kalau saya nggak perlu. Saya jadi dosen saja. Gini Mas Joni, coba kita amati secara objektif ya. Pada awal pandemi itu sense of urgency nggak muncul di kabinet. Ya. Jadi yang kita amati di akhir Februari awal Maret itu statement-statementnya menteri yang mengirimkan sinyal yang saling bertentangan satu sama lain. Ya. Antara pernyataan Menteri Perhubungan dengan Menko bisa berbeda, misalnya begitu. Padahal sudah satu grup WA itu ya Mas ya? Itu satu. Yang kedua, muncul juga pernyataan-pernyataan yang pandemi COVID-19 ya. Jadi mulai dari pernyataan sembuh sendiri, kemudian COVID-19 nggak bakal bisa masuk ke Indonesia karena birokrasi yang rumit, virusnya nggak dapat izin. Itu konteksnya untuk menggolkan undang-undang sapu jagat gitu ya, soal ya. Jadi ada banyak statement yang menurut saya direkam oleh memori publik bahwa pemerintah pusat dalam hal ini kementerian itu tidak cukup cakap dalam menangani masalah bukan ini. Presidennya kan Mas, ini gerbongnya presiden kan yang Anda maksudkan. Ini yang kita lihat Bung Doni ya. Jadi kalau kita cek, saya kan objektif saja di bulan Februari awal
pada saat itu pemerintah cukup baik menangani pemulangan WNI dari Cina yang dikarantina di Batam. Makanya saat itu kan 71% puas tuh dengan kinerja pemerintah pusat. Saya sampaikan juga kepada publik, tapi ketika turun di bulan Mei menjadi hanya 56%, saya juga sampaikan. Ini sekaligus alarming bell, satu buat kementerian bahwa mereka harus kerja keras untuk mengikuti langkah Presiden. Jangan sampai kan Pak Presiden mau ke Surabaya udah nyampe ke Gresik, kabinetnya masih nyampe Bekasi kan, jauh sekali ketinggalannya. Ya jangan terlalu jauh lah gitu, kira-kira begitu. Analogi paling mudahnya. Baik, Mas Burhan, Bang Ara, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Morning Talk akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih berdiskusi dengan Burhanuddin Muhtadi dan juga Marwar Arsilaid. Saya ke Bang Ara dulu. Bang Ara, ini tadi ada sinyal ini, Mas Burhan menda untuk kalau ada kesempatan masuk lingkaran, masuk gerbong, masuk kabinet, Anda masuk. Tapi ya ini bukan soal kampanye. Kalau misalnya ada reshuffle, yang seperti apa yang harus ganti oli menurut Bang Ara, yang seperti apa atau bidang apa yang harus ganti mesin, turun mesin, Bang? Saya tambahkan ya dari survei Mas Burhan ini, saya perlu sampaikan isu kesehatan, isu ekonomi dan keamanan itu menjadi sangat penting. Di semua negara yang mengalami COVID, ya mungkin hampir semua negara di dunia ini, tiga itu menjadi sangat penting. Biasanya orang konsentrasi di awal kesehatan, kemudian baru masuk ke isu ekonomi. Ekonomi kalau tidak tertangani dengan baik bisa masuk ke sosial keamanan. Ya. Sosial keamanan kalau tidak bisa tertangani dengan baik bisa masuk ke isu politik, ke wilayah politik. Nah, kenapa saya penting menyampaikan ini, Bung Doni? Kita hari ini bahas surveinya Mas Burhan ya, yang lembaga indikator yang sangat kredibel ya. Jadi kita bisa melihat dari data yang tadi saya sampaikan, kepercayaan kepada Presiden itu nomor satu. Masih tinggi sekali 80%. Ya. Paling tinggi itu TNI. TNI itu paling tinggi ya Mas Burhan ya. TNI yang pertama. Ya. Nomor satu adalah TNI. Kemudian Presiden, kalau nggak salah nomor 3 itu kepolisian ya, Mas Burhan ya. Polisian, KPK yang melorot bro. Nah, kepolisian, KPK melorot. KPK ya, Mas Burhan ya. Ya. Kemudian kejaksaan, kemudian lembaga-lembaga yang lain menyusul. Ada yang menarik juga soal kejaksaan. Kejaksaan ini di bawah Pak Burhanuddin juga meningkat. Kenapa saya sampaikan ini? Penting ini masalah hukum. Jadi kejaksaan ini juga dalam kasus misalnya Jiwasraya, First Travel, saya melihat posisi yang diambil oleh kejaksaan, khususnya Jaksa Agung, menurut saya itu sejalan dengan rasa keadilan di masyarakat. Ya. Misalnya bisa membongkar itu dengan cepat dan melakukan gebrakan-gebrakan, tetapi
menurut catatan Anda Menteri Kesehatan yang harus di-reshuffle? Nah, saya sampaikan dulu. Jadi soal keamanan dulu ya, saya sampaikan. Jadi keamanan ini TNI ini dan Polri dipercaya rakyat ini 80% lebih mampu mengatasi masalah keamanan. Ya. Nah, kita lihat misalnya di Amerika Serikat aja ya, sebuah negara yang kita tahu di situ ada CIA, ada FBI, ada segala macam. Betul. Ya, tetapi yang terjadi beberapa waktu ini ada kerusuhan, ada demo yang luar biasa, ada penjarahan, ya. Di beberapa negara juga tidak aman gitu loh. Tapi kalau kita lihat Indonesia, apakah ada kerusuhan? Tidak. Apakah ada penjarahan? Tidak. Nah, di sini nggak mungkin itu terjadi. Misalnya kalau misalnya rakyatnya lapar, ya rakyat Indonesia, saya rasa dengan apa yang ada ya, bansos ini memang kritik saya satu aja, segera dibuat data baru melalui survei nasional baru. Kenapa? Kan selama ini kan datanya ini selalu tidak akurat gitu. Ya, karena ada yang sudah meninggal dapat, masih dapat, ada yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Misalnya begitu. Ya, jadi sementara itu harus dilakukan survei ulang. Nah, kan kemudian menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang, bansos ini ya yang paling diminati itu adalah ya, bantuan itu adalah dalam bentuk sembako dan bantuan langsung tunai. Diikuti aja kemauan rakyat itu. Jadi kita nggak usah macam-macam gitu, nggak usah yang memberikan sesuatu yang di luar itu, karena ini adalah masa survival. Iya. Nah, jadi masa survival ini orang tuh perlu bertahan hidup. Orang perlu bertahan hidup itu ya perlu makan ya melalui sembako. Betul. Dan perlu uang. Tapi Bang Ara, kan institusi kepresidenan dan pemerintah pusat pun juga sudah terus menyalurkan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Ini juga kaitannya dengan penanganan COVID-19. Tapi saya mau menggarisbawahi lagi kembali seperti catatan Anda tadi soal sektor kesehatan. Apakah ini urgensinya sekarang harus kemudian dilakukan perbaikan atau bagaimana? Tadi saya katakan ya, jadi sebiar tuntas saja ya. Jadi kalau misalnya tadi bansos itu nggak jalan, kemudian TNI Polri juga tidak dipercaya rakyat, ya. Kemudian Jokowi juga kepercayaan rakyatnya rendah, saya pikir Indonesia udah kacau balau. Tapi sebaliknya menurut saya bansosnya makin lama itu makin bisa membentuk formatnya. Ya kalaupun ada disisir, Pak Jokowi udah minta disisir oleh Menteri Sosial, Sosialnya juga kerja keras turun ke bawah. Kemudian TNI Polri-nya sangat tinggi 80%. Ya. Kemudian juga Pak Jokowi juga tinggi. Jadi saya mau mengatakan di sini kita lihat faktanya saja, nggak ada kerusuhan, nggak ada penjarahan di Indonesia. Sekarang orang yang bisa dikatakan yang tidak dapat makan, kelaparan di Indonesia ini pasti juga sekarang disisir. Kita cobalah media ya mendengar gitu. Saya rasa semangat gotong royong juga sangat tinggi. Saya mengatakan Indonesia sebagai negara yang suka gotong royong itu makin kuat. Saya terlibat di begitu banyak relawan ya, begitu banyak tumbuh. Jadi ruang-ruang kosong itu juga banyak ditutupi oleh relawan. Apakah lintas agama, apakah komunitas, ya begitu banyak. Oke, balik lagi kita di soal kesehatan. Saya mau jawabnya begini. Tadi kita kan pakai data. Angka yang ada gugus tugas ya, Mas Doni, ada Dokter Terawan. Kemudian juga saya catat Menko PMK, kemudian juga Erick Thohir, Menteri BUMN. Ya. Sinergi komunikasi mereka itu menurut saya di awal kurang baik. Iya, di awal ya. Di awal. Ya, kalau sekarang udah oke. Menteri Perhubungan itu antara semua itu sekarang ini sudah sangat baik. Kita tidak lagi melihat ada perbedaan pendapat. Oke, kalau sudah baik nggak perlu reshuffle dong. Loh, pasti Pak Jokowi itu orangnya objektif. Kalau sudah baik ya memang buat apa reshuffle kalau sudah baik. Nah, contoh angka yang meninggal makin lama kan makin turun. Iya. Bukan artinya dari presentasinya angka yang sembuh ya, dan dibandingkan angka yang meninggal dan angka yang sembuh, bedanya makin lama makin jauh tapi positif. Oke, nah, baik. Saya harus mengatakan secara objektif ya, di awal itu komunikasi, informasi dan sebagainya itu kurang baik, harus diakui. Saya adalah pendukung Pak Jokowi yang objektif, yang rasional, dan yang loyal. Tetapi di tengah dan kemudian berkembang tentu dengan leadership Pak Jokowi, dengan mengawal rapat koordinasi, dia turun ke lapangan, makin lama makin bagus buktinya.
yang sembuh jauh lebih banyak sekarang, kan begitu. Baik, Bang Ara, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kalau sedikit keluar dari ring kabinet ya, kan Presiden sekarang juga bekerja selain didukung oleh para menteri, ada juga gugus tugas kan, yang mungkin, ya saya nggak mau bahas tentang juru bicaranya yang baru begitu kan. Menurut Anda, bisa nggak misalnya orang-orang di luar lingkaran kabinet mendukung atau mensupport agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu kan, bisa menaikkan kinerja pemerintah? Ya, memang ada dua jalur ya, dua jalan. Satu mengganti personel, dua mempertahankan yang ada, tetapi harus memperbaiki kinerja. Nah, dua jalan ini sama-sama punya resiko ya. Kalau misalnya mengganti personel misalnya dengan membawa anggota kabinet baru, itu tidak langsung bisa tune in. Betul. Mengapa? Karena butuh adaptasi. Ya, belajar lagi ya. Ya, belajar lagi. Kecuali kalau yang menggantikannya itu betul-betul langsung tahu apa yang harus dilakukan. Tapi setidaknya it takes time for a while gitu ya. Even for new mereka yang sudah sangat berpengalaman sekalipun, itu satu. Tetapi keuntungannya kalau mengganti personal, terutama kementerian-kementerian yang betul-betul drop gitu ya, tingkat approvalnya di mata publik, keuntungannya adalah memberi semangat baru, memberi semacam menyuntik energi baru. Nah, ini penting karena masyarakat kan mungkin sudah menandai itu nama-nama menteri yang sudah dianggap sering offset atau melakukan blunder gitu ya. Ya, tapi Mas Burhan, kalau nama-nama tersebut sudah dicatat oleh publik, apakah faktor figuritas Presiden Jokowi masih tanda petik melindungi menteri-menteri itu sehingga kesannya kok para menteri berlindung di balik popularitas Presiden? Nah, itu jadi beban. Jadi beban. Jadi makanya saya mengatakan kalau berlindung, menteri itu kan seharusnya menjadi supporting system buat presiden agar kinerja presiden bisa lebih cepat. Kalau kemudian justru malah menjadi burden, itu bukannya membantu tapi malah membuat langkah presiden terganggu dan ujung-ujungnya presiden yang kena getahnya. Jadi nanti malah presiden yang jadi babysitter ya Mas ya. Dan presiden kan bukan tempat buat ibu-ibu menitipkan anaknya. Betul. Mas Burhan, saya ingin mendapatkan kata kunci dari Anda. Belajar. Ya, kata kuncinya adalah apakah Presiden Joko Widodo sudah bekerja keras atau harus bekerja lebih keras seandainya tidak ada pergantian ganti oli atau turun mesin, Mas? Begini ya, saya tadi sebut kalau kita lihat secara overall itu kinerja presiden itu disebut istimewa sekali sih tidak ya menurut saya ya. Jadi buktinya kan ada penurunan dibanding bulan Februari, meskipun tidak sampai di bawah 60%, itu harus kita akui gitu ya. Trust juga masih tinggi, tetapi di bulan Februari trust terhadap presiden turun 9%. Gitu. Jadi artinya ini bacaan saya, kinerja pemerintah pusat yang di mata publik merosot signifikan tadi itu sudah mulai berdampak ke presiden. Jadi presiden mulai terkena getahnya. Nah, kalau tidak segera dilakukan langkah mitigasi, itu dampaknya makin dalam. Nah, kita cuma berbeda nih soal resep, apakah untuk mengantisipasi mitigasi tadi supaya lebih bisa dinaikkan lagi kepercayaan publik secara umum pada pemerintah maupun pada presiden, apakah harus direshuffle, apakah harus ganti mesin, ataukah cukup ganti oli, itu aja bedanya. Nah, kalau saya sih ganti mesin. Ganti mesin ya? Iya, termasuk misalnya tadi yang Bung Ara tadi kan menyampaikan misalnya soal bansos. Bansos tuh di survei kita buruk sekali persepsi publik karena dianggap lebih banyak mengatakan salah sasaran ketimbang yang mengatakan on target. Nah, sebabnya persis yang dibilang oleh Bung Ara itu masalah struktural, bukan hanya pada waktu Pak Presiden, zaman sebelumnya waktu Pak SBY ketika penyaluran BLT itu juga mengalami masalah serupa, yaitu soal data, database bermasalah. Jadi, tapi masyarakat dalam kondisi sekarang kan nggak mau tahu soal begitu. Mereka taunya ini dalam keadaan krisis, pemerintah harus cepat. Nah, sayangnya pemerintah, terutama birokrasi ini di bawah, itu cara pandangnya itu masih situasi normal, situasi krisis diselesaikan dengan cara pandang normal, nggak masuk. Artinya faktor leadership ini sangat dominan berpengaruh. Bayangkan kalau presidennya misalnya tidak selincah seperti ini, tentu hasilnya lebih berbeda. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini, dan Bang Ara juga terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Morning Talk kali ini, tapi jangan kemana-mana,
karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.